Sore ini saya mendapat tema respect others. Memang kita perlu belajar tentang bagaimana kita respect, begitu ya. Untuk menggambarkan mengenai respect others ini, saya ada satu video, tadi sudah pernah lihat, tapi mari kita lihat sekali lagi. Ini di dunia perbinatangan, begitu ya. Mari kita saksikan. Night has passed. Everything is ready for breakfast to come. In the forest, spider webs proliferate in the very few open spaces available, exactly in the path of small animals. Exactly in the path of this little frog. At first, the Nephila seems confused by its prey's size and weight. The movements it detects tell the spider it's not a helpless insect. Better wait till it's catch, whatever it is, next time. Laba-laba ini kaget karena nggak seperti biasanya, kelihatan berat sekali ini. Bukan binatang yang biasanya menjadi makanan dia. Jadi laba-laba ini mendatangi anak. A few minutes later, the Nephila comes to collect its catch. There's no doubt the prey is tired. At first, it seems as if the frog has lost the battle. But the amphibian surprises its captor. Its skin is toxic. Waktu diobservasi kelihatan ada beracun. A sharp bite unleashes an Agak beda reaction. dengan makanan dia. The spider moves away. If I can't eat the frog, then do I kill it? Do I kill it unnecessarily? Not even a spider will kill just for pleasure. Laba-labanya dalam hal ini bilang, kalau saya nggak bisa makan binatang ini, apa saya bunuh dia? Ternyata ini yang dilakukan oleh laba-labanya. Ketimbang dia bunuh kodoknya, justru dia menyelamatkan kodok ini dari jaring dia. Meskipun untuk itu dia harus merusak sarang laba-laba yang berbuat begitu untuk memerangkap ini ya. The spider's choice is the natural one. If the prey isn't useful, set it free, unharmed. Ini sifat natural dari binatang, begitu ya. Pada waktu kita lihat dapat foto-foto juga ada video lagi yang lain di mana seekor buaya sedang menerkam seekor kijang, begitu ya, rusak. Tapi pada waktu dia merasakan bahwa di dalam perut si rusa ini ada bayi, dia nggak jadi makan itu, dan dia menghindar. Ini ada beberapa kejadian di dunia binatang, gitu. Ini sebetulnya semacam respect di antara binatang. Meskipun kita tahu juga ada keganasan binatang di dalam siklus bagaimana kehidupan mereka, begitu ya. Misalnya makan kijang makan apa muter di alam semesta ini. Tapi kita boleh belajar dari hal ini mengenai respect, begitu ya. Kalau kita bagaimana? Definisi respect apa? Peduli, ada lagi kan? Sikap hormat, begitu ya. Lalu ada menerima apa adanya. Jadi pada waktu kita bisa menghormati orang tua, orang yang lebih berusia dan lain-lain, menghargai karena prestasi, misalnya dia seorang dosen atau orang yang lebih terhormat, barangkali dia lebih muda usia tetapi dia menjadi guru bagi kita dan lain-lain seperti begitu. Meskipun lebih muda dia pemimpin kita dan lain-lain, kita tetap juga menghormati orang itu. Taat kata teladan, misalnya kita tahu seorang ini hebat gitu ya, baik kehidupannya hebat, kehidupannya baik, kita respect. Disebutnya kita
di dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada satu definisi yang khusus, tetapi secara umum respect adalah menghormati. Bagaimana kita menghargai orang lain, gitu ya. Nah, ini definisi umum mengenai respect. Tapi sebetulnya respect itu sendiri seperti apa, lingkupnya di dalam hidup seperti apa, begitu ya. Nah, kita tahu keluarga, gitu ya, di lingkungan keluarga. Umum mestinya anak itu menghormati orang tua. Tapi kita juga tahu di dalam seputar hidup kita ada anak yang membunuh orang tuanya saja. Aneh memang. Istri mestinya dengan suami saling menyayangi. Tapi kita tahu respect itu bisa jadi nggak ada. Jadi kalau kita tahu berita KDRT, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, suami membunuh istri lah. Sekarang istri juga bisa membunuh suami. Nah, seperti itu. Jadi di dalam keluarga pun yang namanya respect sesuatu yang mesti dipelajari, begitu ya. Lalu masyarakat umum nih. Ini lingkupnya. Di dalam masyarakat umum, dalam keseharian kita seringkali kalau ketemu orang, kita manggilnya Mas atau Bu, Mbak, begitu kan, Kok atau Ci dan lain-lain. Itu bagian dari respect. Barangkali yang kita panggil Kok lebih mudah dari kita, begitu misalnya. Tapi karena di dalam hubungan seperti begitu kita nggak tahu namanya dan lain-lain, kita panggil dengan sebuah sebutan. Tapi itu bagian dari lingkup sebuah respect sebetulnya. Lalu kategori agama misalnya, kepada pendeta, kepada penginjil, atau orang-orang yang jadi pengurus dan lain-lain, biasanya kita sebagai jemaat juga kita respect gitu. Nah, sebagai penikapan kita menghargai, menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam lingkungan itu. Tapi juga antar jemaat, jadi satu dengan lain kita saling menghargai. Itu di dalam kategori agama yang sama. Tapi bagaimana dengan kita kalau ke tempat lain? Bagaimana kalau kita beribadah atau diundang orang ke masjid misalnya? Kita juga respect itu. Nah, respectnya apa? Barangkali kita mesti lepas sepatu. Kalau masuk studio kita lepas sepatu. Oh, kita nggak boleh ngapain-ngapain, ya kita ikutin. Di dalam satu video pendek ada kelihatan ada seorang Kristen yang duduk di belakang begitu bersila nungguin teman-temannya dia lagi sholat misalnya begitu. Atau waktu dari agama lain ke Kristen juga sama, biasa mereka juga menghormati, tanya ini saya mesti ngapain nih, gimana dan lain-lain begitu. Jadi itu di dalam konteks agama begitu ya. Apalagi di dalam konteks komunitas sosial budaya, perkumpulan, organisasi dan lainnya, itu bagian-bagian yang kita tahu ada seperti itu, wilayah profesi. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kita respect gak dengan Tuhan? Kita hormat gak dengan Tuhan? Nah, ini yang kita lihat sama-sama. Mari kita buka Alkitab dari Roma pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 9 sampai ayat ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat ke-21. Kita baca bersama-sama bagian ini. Saya yang ayat ganjil, saudara-saudara ayat yang genap gitu ya, kita ganti ya sampai ayat 21 kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 9, saya mulai ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling melindungi dalam kehidupan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan untuklah dengan Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatalah siapa yang memilih kamu, berkatalah dengan Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah kamu saling sedikit dalam berdiri bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah memberi dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Siapa dapatnya kalau kamu berbuat hiduplah dalam kedamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika sekelompok orang berbeda dengan orang, jika ia harus berbeda dengan yang berbuat demikian
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kitab Roma, kitab yang penting, menjadi pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kemungkinan besar ditulis pada saat Rasul Paulus sendiri belum tiba di sana. Nah, dari mana jemaat Roma? Jemaat Roma kebanyakan orang Yahudi. Kemungkinan besar pada waktu hari Pentakosta yang ada di Kisah Para Rasul 2, mereka hadir di sana. Dan waktu itu mereka pulang dan mereka memberitakan Injil dan membuat gereja di Roma. Roma sebagai ibu kota waktu itu pemerintahan yang kuat, begitu, yang penting. Ada orang-orang kelompok orang Yahudi di sana yang juga penting karena hubungannya dengan Yerusalem, begitu ya. Sebagai negara di luar dan pusat di Yerusalem sebagai pusat dari agama waktu itu orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat waktu kita lihat bagaimana Rasul Paulus menulis bagian ini, bagus sekali. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 itu prinsip-prinsip dasar mengenai kekristenan. Nah, 12 sampai ayat pasal 16 itu bagian bagaimana kita sebagai manusia bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus itu. Oleh sebab itu di Roma pasal 12 ayat pertama langsung disebutkan karena itu, begitu ya, kalau kita mundur ke belakang di ayat 1, karena itu saudara-saudara. Jadi karena apa? Karena dari pasal 1 sampai pasal 11 itu ada Kristus yang menolong itu, Kristus yang mengorbankan diri itu, Kristus yang patut menjadi teladan itu karena sudah menjadi contoh bagaimana dirinya sendiri mengorbankan dirinya untuk umat, begitu ya. Jadi kita lihat Rasul Paulus demikian sistematis di dalam memberitakan tentang Kristus dan bagaimana manusia harus hidup. Nah, di ayat ke-9 sampai ayat ke-21 yang tadi kita baca, di situ disebutkan judulnya nasihat untuk hidup di dalam kasih. Jadi ini merupakan perincian, begitu, bagaimana kita seharusnya dengan sesama. Nah, di dalam ini ada dua ayat yang saya pikir bagus untuk kita lihat bersama, yaitu dari Roma 12 ayat 17-18 tentang bagaimana kita jangan membalas kejahatan. Kenapa? Apa hubungannya kejahatan dengan respect ya? Tapi kalau itu sedapat buat, kalau tergantung pada kamu, hiduplah dengan perdamaian, dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu ayat 20 dan 21 ada action yang Tuhan mau. Jadi bukan sekedar pasif kita menjaga perdamaian, tetapi penjaga perdamaian itu dengan aktif, yaitu apa? Jangan kita melakukan yang jahat, ya. Jadi lakukan yang baik, berilah dia minum dan lain-lain, ya. Nah, kalau ini kita lalu lihat siapa sih sebetulnya kalau gitu others itu? Jemaat Tuhan sebagai saudara, ini yang pertama, ya. Kita sebagai satu persekutuan, others itu ya satu dengan yang lain ini. Jemaat Tuhan di dalam bagian ini kita lihat jelas sekali, ya. Ini adalah surat untuk jemaat di Roma. Jadi memang respect antar satu dengan lain di dalam jemaat di Roma, begitu ya. Yang kedua, orang luar yang baik. Jadi kalau kita lihat di sini ada kepada orang-orang lain, ya, kepada orang lain. Jadi jangan kamu hendaknya kerajaan mendorong mulai layanilah Tuhan, begitu ya. Jadi di dalam konteks layani Tuhan itu bagaimana melayani orang lain di luar gereja, begitu. Lalu yang ketiga adalah orang luar sebagai musuh. Jadi orang luar ada yang baik, ada yang sebagai musuh. Nah, itu di ayat 14, ya, berkata siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Jadi kita lihat ada tiga paling enggak bagian besar di dalam bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah percaya pada Kristus. Respect itu kepada sesama, respect kepada sesama yang baik dalam tanda kutip di luar kekristenan, dan respect kepada orang yang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita di luar kekristenan, begitu. Nah, ini nggak di dalam jemaat sendiri nggak disebutin orang yang jahat itu, begitu ya. Tetapi di dalam konteks ini keseluruhan, pokoknya kalau ada jemaat yang jahat kepada kamu ya jangan balas, begitu. Nah, kita lihat kelompok ini adalah kelompok yang umum sekali, yaitu yang kita akan hadapi di mana-mana. Nah, bagaimana kita sebetulnya mestinya respect satu dengan yang lain, ya? Ini understand, ya. Nah, respect yang aktif sebetulnya kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, semua nggak ada kalimat yang pasif sebetulnya, nggak ada. Tapi sesuatu yang aktif. Jadi pada waktu kita mau berdamai dengan orang lain, Rasul Paulus nggak ngajarin kita untuk diem di rumah sebenarnya, atau kita diem-diem aja. Kalau kamu sekedar ditampar pipi ya diem aja.
Dia mengikuti apa yang Kristus lakukan. Kalau kamu tampar kiri, kasih kanan kamu ditampar kiri. Kalau ada yang menganiaya kamu atau suruh kamu ini, kamu jalan lebih jauh lagi dari itu. Kalau kamu melihat ada orang lain apa haus dan lapar, kamu berikan dia. Jadi sesuatu yang selalu aktif gitu ya, keluar, bukan sesuatu yang ini. Nah, ini kita lihat di setiap ayat ini ada pesan-pesannya semua. Pertama, respect itu jangan pura-pura sebetulnya. Jadi waktu kita mau menghargai orang lain, kita mau berbuat sesuatu, itu jangan pura-pura. Dan sekarang ini memang banyak yang bisa begitu. Jadi di depan baik-baik aja, tapi di belakang kita bisa ngomongin yang lain. Nah, ini yang sebetulnya diharapin jangan begitu ya. Lalu di ayat ke-10, saling mendahului memberi hormat. Jadi waktu kita respect itu jangan tunggu nggak nyapa ya, saya nggak sapa. Sombong sih soalnya habis saya kerja. Kita sapa duluan, hey gitu. Ada satu orang hubungi saya jemaat gitu ya. Saya nggak rasa cocok dengan GLI. Oh, kaget saya. Kenapa? Padahal dia termasuk yang jemaat yang lama sudah bersama dengan kita gitu. Sampai suatu hari, enggak, kenapa? Begini loh, saya itu ketemu orang, dia tanya ke saya, kerja di mana? Saya jelasin. Saya juga tanya, kerja di mana Bapak? Dia jelasin juga. Oh, kami ngobrol tuh, katanya. Jadi setelah bubar kebaktian seperti biasa dibawa ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi Pak, minggu depannya ketemu saya, dia tanya lagi, Bapak kerja di mana? Oh, saya jadi kaget minggu lalu, jadi kita ngobrol apa ya? Dia bilang, waduh, itu saya barangkali, saya bilang. Saya bisa lupa begitu kan. Terus, aduh, sorry kalau sebenarnya bukan Pak Yuka, dia bilang. Ada orang lain Pak, yang saya pikir saya enak sekali ngobrol sama dia, tapi kenapa dia begitu sama saya? Seperti dia nggak anggap saya sahabat, kawan sama dia gitu. Kita nggak ngeh ya hal-hal seperti gini. Ternyata ada orang lain yang bisa dalam tanda kutip sensi begitu ya, terlalu melankolis. Dia bilang aja kemarin minggu lalu udah tanya, sekarang udah tanya lagi, misalnya gitu. Kita bisa, tapi ini dipendam dalam hati. Terus dia bilang, rupanya orang tuh tidak mau bersahabat dengan saya. Wih, simpan dulu. Saya bilang jangan cepet-cepet ambil kesimpulan. Iya Pak, bayangin loh, kita ngomongnya enak sekali, lumayan lama Pak. Bukan ngomong sepintas maksudnya. Kita cerita, saya tanya juga dia cerita. Saya masih ingat dia kerja di mana. Masih dia tanya lagi ke saya kerja di mana. Ya, jadi ini sesuatu yang real, ini kejadian nih, belum lama, belum lewat dari sebulan. Jadi kita lihat ya memang tipe orang lain-lain. Di antara kalian saudara-saudara di sini juga lain-lain semua. Ada yang model kolerik, ada yang melankolik, flegmatik, sanguin, itu karakter temperamen. Bisa mempengaruhi hidup kita, tetapi sebetulnya mestinya bagaimana begitu ya. Nah ini saling mendahului memberi hormat begitu ya. Jadi teladan aktif melayani Tuhan. Itu di ayat ke-11 nih. Jadi kalau kita lihat di setiap ayat ini ada satu perintah-perintah yang ketat sekali soal bagaimana kita respect orang lain. Aktif bersekutu dengan Tuhan. Di ayat ke-12. Ya, aktif bersekutu dengan Tuhan. Ini termasuk yang penting. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesetakan, dan bertekun dalam doa. Jadi sesuatu yang penting mendasari sebetulnya ayat-ayat lainnya lagi. Tuhan menjadi pusat sebetulnya yang mestinya dipikirkan. Aktif membantu orang lain, ayat ke-13. Jadi respect itu bukan untuk diri sendiri. Semakin jelas kita. Waktu kita bilang kita menghormati orang lain, bukan untuk keselamatan diri sendiri, bukan untuk kebaikan diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan. Rasul Paulus nggak ngomong itu. Karena bisa jadi waktu kita respect pada orang lain berbuat jahat kepada kita. Nah ini yang seringkali terjadi. Ada orang laki yang lain, jemaat nih, bukan anak muda, bilang ke saya, kayaknya nggak ada gunanya ya, saya kerja apa-apa ini, kenapa? Gitu kenapa begitu? Nggak ada ingatnya, saya setengah mati, ini pelayanan di GRI. Terus pelayanan kenapa? Nggak ada saya thank you-nya katanya. Loh. Jadi saya lagi pikir, kamu mau dikasih saya thank you sama jemaat atau sama Tuhan? Ya orang mau wajar-wajar lah, saya kan nggak nuntut yang macam-macam. Dia bilang, masa abis itu kayak nggak ada apa-apa aja. Ini ada lagi, jadi ternyata ya orang itu bisa macam-macam waktu melayani itu, hitung-hitungannya, ya lu baik dong lo, gua kan udah melayani. Saya udah lakukan sesuatu nih untuk gereja ini, masa kamu nggak ada nih respectnya ke saya kan? Saya gitu. Nah, tapi di dalam bagian ini
Paulus tuh menyiapkan kita itu jemaatnya, meskipun ya orang itu tidak berbuat baik pada kamu, duluan kerjakan itu, aktif gitu ya, aktif dengan membantu orang lain, aktif membalas kejahatan dengan kebaikan, aktif menempatkan diri. Di ayat ke-15 ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Jadi bukan berarti kalau orang lain merasakan seperti gimana ya kita cuekin, enggak. Kalau perlu kita empati, berada di tempatnya, kita memberikan simpati kita, gitu kan. Jadi respect itu selalu kalau konotasinya aktif, bertindak, kerjain, apapun lakukan duluan untuk sesuatu yang baik kepada orang lain, gitu ya. Apalagi aktif mencari solusi dengan menghargai pendapat orang lain. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkan kepada perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Nah ini penting nih. Soalnya seringkali kalau di antara muda ini kan kita itu sedang masih mencari jati diri, begitu ya. Oh kalau kita bisa lebih hebat dari yang lain, bukan nggak boleh. Penting kita menjadi yang the best, itu betul. Tetapi jangan kita lalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan potensi yang Tuhan beri. Tuhan, Engkau memberikan saya 5 nih, apakah saya sudah menghasilkan 5? Gitu mestinya cara berpikirnya. Tapi bukan kita ngadu diri kita dengan orang lain. Aku lebih hebat dari itu. Lalu jangan macam-macam. Bukan gitu. Saya punya 5 loh, kamu cuma punya 2. Enggak, bukan itu. Yang 2 pun apakah sudah menghasilkan 2 lagi di dalam talenta kita. Nah seperti itu. Jadi kita diharapkan bukan berpikir yang muluk-muluk, tetapi berpikir yang tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, itu yang penting. Nah seperti di dalam kebaktian beberapa waktu yang lalu kan soal positive thinking misalnya, dikasih tahu hari ini yang positif itu menakutkan gitu kan. Kalau diperiksa PCR kita positif, ngeri itu kita. Jadi memang dari dulu bukan positive thinking, tapi bagaimana kita biblical thinking. Sebab di dalam peristiwa di Alkitab kita lihat ada hal-hal yang buruk yang dialami oleh orang Kristen pada waktu percaya. Kita harus menderita, kan Tuhan bilang, nggak ada tempat tuh taruh kepala kamu. Kamu ikut aku, kamu harus tinggalkan orang tua. Kamu ikut aku seperti kamu lagi bermusuhan dengan orang lain begitu. Jadi ada posisi-posisi yang seperti negatif sekali. Di dalam kekristenan nggak selalu kelihatan mesti hebat, positif apa enggak justru. Bagaimana kita bisa meneladani apa yang Kristus lakukan? Kristus menyatakan kebenaran lalu dikejar-kejar murid-murid itu berkali-kali. Nggak gampang memang. Jadi pada waktu kita menyampaikan kebenaran nggak selalu menyenangkan. Nah, bagaimana kita respect pada orang lain, kita menolong aktif pada orang lain, menyatakan kebenaran, tapi nggak sampai jadi bikin ribut. Karena apa? Alkitab bilang tadi, usahakan kamu selalu berdamai dengan orang lain. Nah, ini penting nih. Jadi cari solusi, menghargai pendapat orang lain. Kita aja ya di dunia sehari-hari nggak gampang nih kalau lagi meeting, apalagi dalam organisasi yang bukan company ya. Kalau company, bos ngomong apa, bener nggak bener, anak gua mesti ikut, kira-kira begitu. Tapi kalau dalam organisasi nggak bisa. Menurut saya begini. Oh, menurut saya begini. Yang namanya ketua nggak bisa sembarangan untuk, wah saya pokoknya ini mesti jalan, nggak bisa. Organisasi menganut sistem demokrasi, nggak setuju voting, misalnya seperti itu. Di dalam kekristenan kita, di dalam CRCA misalnya, Reformed Christian Church of Australia, waktu sidang sinode, ada satu gereja lokal tertentu, ada usul tertentu, kalau nggak disetujui oleh semua, voting. Siapa dari cabang misalnya kayak kita, ada WB, ada PP, ada Tubang Rai, ada Kabang, begitu ya, mungkin satu hari ada sosok dari mana-mana, kumpul semua, lalu ada yang bilang, ini gereja kita kelihatannya sudah mesti menganut paham LGBT. Kita mesti terima nih, pernikahan diberkati orang-orang yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah, misalnya begitu. Wah, jemaat yang lain ada yang nggak setuju, voting. Siapa lebih banyak? Oh, ternyata lebih banyak nggak setuju. Ini yang mesti terima, bahwa usulannya tidak diterima. Begitu. Nah, yang seperti itu seringkali bagaimana menghargai pendapat orang lain, tetapi sekaligus menjaga ada di dalam tetap kebenaran Tuhan. Nah, itu yang gak gampang. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu selalu menjadi dewasa di dalam kekristenan?
Kenapa Rasul Paulus bilang kamu jangan minum susu terus begitu kan? Tapi kamu perlu makanan keras. Jadi jangan kita puas dengan oh ya kita udah belajar firman Tuhan, enggak. Tapi tuntut diri untuk lebih dalam bisa jadi. Aktif melakukan kebaikan. Ini yang tadi kita udah baca ya. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik. Begitu. Jadi meskipun kita menerima yang buruk, kita tetap aktif. Aktif berdamai dengan orang lain. Jadi selalu aktif dari kita. Aktif melakukan kebaikan pada orang yang jahat pada kita. Aktif mengalahkan kejahatan. Di ayat terakhir tadi ya. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Jadi memang kalau kita tahu respect ini apa sih? Respect others pun berat sebetulnya. Menghormati itu berat. Ada seorang remaja datang ke saya bilang, Pak, gini, papa mama saya itu orangnya keras. Saya terus terang lebih baik saya di asrama daripada saya di rumah, karena saya nggak tahan. Kalau saya mau apa juga selalu dilarang. Saya ada usulan apa selalu ditolak. Nggak ada benernya Pak. Waktu dia curhat seperti itu, saya lagi bayangin deh, berat juga ya kalau misalnya jadi anak lalu kayak ditindas terus di rumah. Mau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi overprotective orang tuanya. Saya bilang, orang tua kamu barangkali punya pengalaman yang buruk pada waktu seumur kamu. Dia tidak disayangi seperti kamu. Jadi dia ngalamin hal yang jelek-jelek. Hari ini dia nggak mau kamu ngalamin hal jelek-jelek yang dia alami.